Halo teman-teman, ketemu lagi di Badakega minggu ini bersama Kakak William dan Kak Yere. Nah, ngomong-ngomong gimana nih Kak kabarnya? Ya, kabarnya puji Tuhan baik-baik saja, Kak. Baik saja, sehat ya kan ya? Sehat. Ah. Kalau Kakak gimana kabarnya? Oh, saya sih juga baik-baik saja, sehat juga. Sehat. Puji Tuhan. Ya, bagus. Nah, kita kan minggu ini kan sepertinya di rumah terus ya kan ya? Iya. Gak kemana-mana nih. Jadi apa tuh kegiatan di rumah kalau Kakak? Ya, kalau saya itu istirahat, Kak. Terus main, makan. Ya, udah. Seperti itu ya. Ya. Berarti setiap harinya seperti itu ya? Ya, tidak ada kehidupan, Kak. Ya masih hidup Kak. Ya, Belum masih hidup. Tapi nggak lupa saat teduh kan ya kayak. Oh iya, saat teduh itu penting. Nah, itu yang terpenting ya kayak. Ya. Jangan sampai lupa. Nah, ngomong-ngomong kita punya nih teman kita ada satu kegiatan yang seru nih Kak. Wah, apa tuh? Penasaran kan ya? Ya, Kak? penasaran banget. Mau lihat dong kita. Iya. Oke, kita lihat dulu di Kega At home. Hai teman-teman, kali ini aku bakal mau videoin tentang masak. Yeay. Nah kali ini aku bakal mau masak kangkung. Nah ini dia kangkungnya. Oke guys, sebelum kita masak, siapkan celemek. Ya kan celemek. Oke, ini bawang putihnya udah selesai aku potong-potong. Oke, habis itu kita bakal potong-potongin bawang bombay. Ini bawang bombay itu hati-hati ya, soalnya bisa ke mata perih banget asli. Bakal kayak nangis. Oke, kesetrum dong. Oke, udah selesai nih potong-potongnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, kita goreng. Oke, kalau udah wangi kita masukin bawang bombay. Bersih sih. Kita masukin cabai. Oke, ini udah mencoklat. Oke, udah meletup juga dan udah wangi banget ya kan? Oke, kita bakal tambahin garam. Kalau keasinan tuh nanti. Terus sama kita tambahin gula biar bawangnya jadi enak. Nah, 1 sendok aja. Oke, kita langsung aja masukin kangkung. Kita masukin kangkungnya biar kangkungnya juga ada rasa-rasanya. Oke, kita ini dulu ini. Oke, jangan takut. Jangan takut kalian kena api, karena ini masak sayur, bukan masak ikan. Gue masak ikan lah, auto kena. Oke, kita aduk-aduk biar gula, garam, bawang, cabenya kecampur. Oke, ini udah lumayan tercampur. Kita masukin air. Terserah kalian ya, kalian mau airnya semana. Kalau aku maunya banyak biar enak. Ini udah ditambahin air, kita bakal tambahin sauri. Ya, coba ya. Ini habisin dulu ya saurinya sampai benar-benar habis. Habis ditambahin saus tiramnya, kita aduk-aduk biar tercampur lagi. Oke, kita cobain ya. Wah, semoga aja enak nih. Cicip dulu, kalau langsung makan mau tersariawan. Oke, menurutku sih udah sempurna.
plating dulu. Sudah jadi kangkungnya. Boleh kalian hias-hias ya. Tapi kalau aku sih gak mau dihias karena langsung makan. Dadah, mau makan dulu, lapar. Hai. Halo semua, apa kabar? Ya, ini jadi kakak hari ini bersama Samuel ya. Papa Samuel dan Samuel akan praktek tentang namanya air kehidupan, yaitu kita ibarat firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan buat apa? Firman Tuhan menuntun kita ke arah yang benar ya. Jangan kita egois maunya ke arah yang lain. Contoh misalnya kita bentuk ya ini arahnya ke sebelah sana kita maunya. Tapi kalau Tuhan suruh ke arah yang lain, ke arah yang sana misalnya, kita harus taat. Bagaimana caranya? Kita harus dengar firman Tuhan ya. Nah, eksperimen ini akan menunjukkan bagaimana panah ini bisa berubah ya. Samuel akan tunjukkan. Silakan Samuel. Siapkan gelas, benih, air, dan tanda panah yang sama. Taruh di depan tanda panah dan isi Ya. airnya. Ibaratnya firman Tuhan kita isi dalam hidup kita ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi di kamera? Ya. Arahnya bagaimana? Lihat ya, ajaib. Nah, ya saat kita mendengar firman Tuhan, arahnya berubah ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus taat. Demikian ya eksperimen kali ini supaya kita semua mau firman Tuhan. Sampai jumpa. Bye bye. Tuhan berkati. Sehat-sehat saja. Dan saya Samuel, adik saya Daniela. Kita mempraktekkan cuci tangan selama wabah virus corona ini. Adik saya akan mempraktekkannya dulu, tapi kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ada sabun dan air. Ada seperti virus dan sabun kita seperti misalnya kita lagi cuci tangan. Halo semuanya, kali ini aku mau contohkan wadah kayak virus corona. Dan kita celupkan wadah di air. Virus coronanya ceritanya, dan kita celupkan sabun ke tangan. Terus celupkan ke sini. Apa yang terjadi? Wow. Hasilnya akhirnya berhasil. Teman-teman selalu rajin cuci tangan ya. Bye bye. God bless you. Thank you for watching. Bye bye. Bye. Hai teman-teman, selain kita wajib cuci tangan dan makanan bergizi, kita juga harus menjaga kesehatan dengan olahraga. Ayo kita olahraga sama mama. Aku pakai sepatu dulu ya. Ada mama, aku ikut ya.
sudah sehat dan sehat sudah strong. Hati yang gembira adalah iya. Seru banget ya Kak, ternyata kegiatan teman-teman kita di rumah ya. Betul banget ya Kak. Aduh, seru banget lah. Ternyata teman-teman kita pada rajin ya Kak di rumah ya Kak. Ya, jadi malu nih saya nih kayak. Iya, jadi kalah kita nih. Tapi kayaknya lapar nih Kak. Lapar. Lapar ya Kak. Waduh. Mau makan kamu? Makan boleh dong Kak. Jadi enak saya nih. Iya dong. Mau makan apa? Makan Indomie boleh nih. Indomie ya udah, saya masakin dulu dah. Ya, oke. Mau rasa apa? Rasa mie sedap ya Kak. Rasa mie sedap. Oke. Jangan pakai lama Kak. Ya. Oke, siap. Tapi bentar dulu Kak. Apa nih Kak? Kayaknya saya dengar ada orang nyanyi-nyanyi Kak. Nyanyi. Coba denger dulu dah Kak. Tuh. Waduh. Iya bener Kak. Bagus lagi suaranya. Iya, suaranya bagus Kak. Kayaknya kita mau nonton dulu nih orang nyanyi nih. Oh iya boleh kita nonton dulu nih kayaknya. Langsung ya Kak. Ya langsung. Halo semuanya. Wah, senang ya hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah Kega online. Nah, siapa di sini teman-teman yang senang juga? Boleh angkat tangannya, boleh lambai-lambaikan. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Kak? Mau ngapain lagi kita di sini? Kita mau puji Tuhan dulu Kak. Oh gitu ya, kita mau sama-sama ibadah Kega online. Nah, sebelum kita mau muji Tuhan, aku mau perkenalin dulu sama kita yang ada di sini. Nah, adik-adik kenal nggak? Coba boleh memperkenalkan diri Kak. Halo, nama kakak Gladys. Hai Kak Gladys. Hai. Dan kakak Kak Cila. Hai Kak Cila. Dan kita nggak berdua doang di sini ya Kak. Iya benar. Ada kakak-kakak pemusik di sini yang siap memuji Tuhan sama-sama. Ada Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Ada Kak Devi. Hai Kak Devi. Ada Kak Yosua. Hai Kak Yosua. Dan ada Kak Kevin. Hai Kak Kevin. Kita sama-sama di sini siap semangat buat muji Tuhan. Tapi sebelum itu kita yuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kalau hari ini kita boleh ibadah sama-sama. Walaupun di rumah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi
Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ibadah sama-sama Tuhan, dan sebentar kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau lompat sama-sama hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bergembira bersama dengan teman-teman walaupun kami di rumah aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Teman-teman kasih senyumnya buat Tuhan. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Cintaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Siapa yang di sini masih semangat memuji Tuhan? Boleh angkat tangan kanannya, tangan kirinya, tepuk tangan. Yeay. Yuk kita mau sama tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama yuk. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kamu kuat. Yuk sama-sama
berbuat. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hai teman-teman, kita siapin hati buat Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Yuk teman-teman, di waktu ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar ceritanya Tuhan Yesus. Siapkan sikap berdoa paling terbaik. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau menghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
teman-teman, kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Saat ini kita mau belajar sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih. kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang Kau telah berikan. Biar sebentar kamu mendengar sebagian dari isi firman-Mu Bapa. Kau yang berkati kami Tuhan, supaya bisa mendengar dengan baik, supaya bisa mendengar dan melakukannya Tuhan. Buat kehidupan kami Tuhan, kami percaya biar hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Go. Jogi main yuk. Ayo. Ayo main sama mama ya. Kamu dengar perintahnya dulu. Nih permainannya gini. Kalau mama bilang maju, kamu mundur. Kalau mama bilang ke kanan, kamu ke kiri. Kalau mama bilang ke kiri, kamu ke kanan. Oke? Kita mulai. Jogi mundur. Iya. Jogi ke kanan. Iya. Jogi ke kiri. Iya. Yeay, berhasil. Tos. Terima kasih Jogi. Yahoo. Hai adik-adik Kega, bersama Kak Andriani di sini. Tadi kakak lagi main sama Jogi, terus berhasil loh Joginya, karena Jogi mau mendengar perintahnya. Oke adik-adik semua, sebelum kakak sharing firman Tuhan hari ini, kakak mau ngajak adik-adik sekalian nonton video dulu. Nonton yuk. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan.
akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, gimana tadi videonya? Sudah ditonton? Oke, tadi ceritanya Yesus terpisah dari orang tuanya dan Yesus ditemukan di rumah ibadat. Sedang apa Yesus? Yesus sedang mendengarkan para ulama dan kemudian bertanya jawab. Mengenai mendengarkan ya, kakak jadi ingat teman kakak pernah ngomong begini. Coba Andri, kenapa kita dikasih Tuhan 2 telinga dan 1 mulut? Terus jawab teman kakak itu adalah karena kita seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, Yesus di bait suci, dia mendengarkan para pemuka agama berbicara dan kemudian menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sehingga pada saat orang lain bertanya kepada Yesus, Yesus bisa menjawab dengan cerdas. Oke, adik-adik, betapa mengagumkan ya. Dan kalian tahu nggak? Kebalikannya adalah ada orang yang pernah gagal hanya karena tidak mendengar.
Dulu banget, orang Israel gagal karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di firman Tuhan, di Yesaya disebut, kakak bacakan ya. Yesaya 42 ayat 20 begini bunyinya. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Sepertinya sering ya, seperti itu ya. Bahkan kakak waktu kecil juga pernah seperti itu. Mungkin anak-anak Kega ada juga yang seperti itu. Hadir sih di Kega, memasang telinga sih, tapi tidak mendengar. Hadir sih di sekolah, ada telinganya, tapi tidak mendengar. Waduh, masalahnya apa ya? Kita lebih suka bercerita, lebih suka mendengarkan. Lebih suka didengar daripada mendengarkan. Kita lebih suka berbicara, sehingga kita tidak mendengar. Atau mungkin pada saat orang lain berbicara, kita memasang telinga, tetapi perhatian kita tidak kepada orang yang sedang berbicara. Nah, itu dia bahayanya. Sebabnya apa? Sehingga kita tidak mendengar perintah dengan jelas. Bisa jadi gagal ya kan? Itu kegagalan orang Israel di zaman dulu banget. Tentunya kita nggak mau gagal seperti orang Israel ya. Mereka kasihan sekali. Sampai mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Waduh, jangan sampai ya kita punya telinga tetapi tidak mendengar. Mengenai mendengar, seharusnya apa dong yang kita dengar? Tadi kakak bilang kita lebih suka didengarkan daripada mendengar. Sukanya kita bercerita ya kan? Jangan-jangan nih ada juga yang bercerita kejelekannya teman-teman. Kemarin begini loh. Padahal kakak-kakaknya pembina lagi berbicara di depan, kita ambil bercerita juga. Dengar nggak kemarin begini-begini? Mengkritik orang lain, mengejek orang lain, bukan mendengarkan. Padahal kita diberi 2 telinga dan 1 mulut ya kan adik-adik? Oke, bagaimana kita seharusnya mendengarkan ya? Kita melihat apa pentingnya mendengarkan. Kenapa sih harus mendengarkan? Dan apa yang harus kita dengar? Nah, sharing kakak hari ini, kakak kasih judul mendengarkan, dan mendengarkan. Oke adik-adik, kakak berharap kita bisa belajar dari Yesus yang mau mendengarkan. Oke, pada saat mendengarkan kita harus memperhatikan orang yang berbicara kepada kita. Sehingga pada saat ada yang tidak jelas, kita berani bertanya kepada yang berbicara kepada kita. Oke, kakak juga punya sesuatu yang perlu kakak infokan ke kalian. Kenapa kita perlu mendengar ya? Jadi, kita mendengarkan itu karena sesuatu hal yang penting. Kakak kasih tahu, itu ada di ayat Roma 10 ayat 17 ya, sebentar. Roma 10 ayat 17. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dengan mendengar firman Kristus, kita menjadi mempunyai iman yang timbul, yang membangkitkan iman kita. Pada saat kita beriman, apapun bisa kita lakukan. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita. Nah adik-adik, dengan mendengar aja nih, cuma dengan sesederhana itu ternyata kita bisa berhasil. Dengan mendengarkan perintah tadi seperti Jogi, kakak info kalau ke kiri, kamu ke kanan ya. Nah itu suatu seni mendengar. Pada saat kita mendengar, kita membutuhkan kerendahan hati untuk mau menyempatkan diri, memberikan waktu untuk mendengar. Oke, juga kita pengendalian diri kita untuk stop berbicara pada saat orang lain berbicara. Oke? Pada saat orang lain berbicara, kita mendengar. Bukan pada saat orang berbicara, kita juga berbicara. Yang mendengar siapa? Ya kan? Adik-adik, jadi itu tadi kita harus pahami bahwa iman timbul dari pendengaran. Ayo kita sering-sering dengarkan firman Tuhan. Dengan membaca dan bersuara, kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ibadah seperti ini, ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap untuk mendengar penuh perhatian, sehingga kita dapat mengerti apa yang disampaikan. Pada saat kita tidak mendengar, kita bisa gagal seperti orang Israel tadi. Tidak sampai ke tanah Kanan, karena mereka tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, hal yang sederhana ya.
Seperti kakak waktu kecil nih, lagi asik membaca buku kesayangan, komik yang asik banget, dipanggil mama. Andriani, sebenarnya punya telinga tapi tidak mendengar, ya kan? Ayo adik-adik kita tunjukkan dengan perbuatan yang sederhana, dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh kita bisa berhasil. Pada saat mama kita menanyakan kita sesuatu hal atau menjelaskan kepada kita sesuatu hal, kita dengan rendah hati menyiapkan telinga, memasang telinga dan mendengarkan. Sehingga pada saat kita mengerti kita akan berhasil. Tapi pada saat tidak kita mengerti bagaimana, kita bisa bertanya. Seperti Yesus bertanya, seperti apa maksudnya? Seperti apa rencananya? Seperti itu. Sehingga kita tidak ada miskomunikasi, tidak ada yang salah paham atau memahami dengan salah. Oke? Ayo adik-adik semua, kakak semangatin kalian untuk memulai dari hal kecil. Dari rumah dulu. Pada saat mama bilang, ayo Jogi, ayo kesini nak. Langsung datang ke sini. Iya ma, mau mendengarkan. Jogi, coba ya kita nanti setelah saat teduh, kamu bereskan tempat tidur. Dengarkan firmannya, dengarkan instruksi mamanya, oke? Adik-adik, kakak berharap kalau kita terlatih mendengarkan firman Tuhan, maka kakak yakin kita semua akan berhasil. Kita semua akan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang disuka oleh Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kakak mengakhiri sharing ini, coba kita ingat-ingat. Kira-kira apa sih yang sulit kita dengar? Atau apa sih yang gampang kita dengar? Apakah kita kalau mendengar, Naruto, Shippuden, kita langsung cepat-cepat ke televisi dan mendengar? Atau pada saat bilang, kita ibadah nih langsung kayak pasang telinga tapi tidak mendengar? Ayo adik-adik kita bertobat bersama-sama, oke? Kita harus mendengarkan firman Tuhan terus-menerus sampai itu menjadi gaya hidup buat kita. Oke adik-adik, kakak berharap setelah ini adik-adik Kega tidak ada lagi yang malas mendengar. Hanya memasang telinga tapi tidak mendengarkan. No, oke? Tapi kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dan itu melatih pengendalian diri kita. Sehingga kita menjadi berkat buat keluarga kita. Dan kelak nanti berkat menjadi buat sesama kita, buat lingkungan kita, dan buat negara kita. Oke adik-adik, tetap semangat dan tetaplah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Wah, bagus banget ya kayak firmannya, kayak sangat memberkati ya. Nah, kita barengan nih kayak. Iya, kan tahu saya juga. Kita sudah mantep ini kayak. Mungkin ada skripnya. Jadi ngerti nggak kakak firman tadi? Ngerti. Ya, semoga teman-teman kita di rumah ngerti juga ya firmannya. Siap. Semoga, amin. Nah, selanjutnya kita mau ngapain lagi nih kak? Ya, mungkin ada sedikit info kak untuk ibadah minggu depan. Kita masih ada di YouTube dan ibadahnya secara online teman-teman. Betul. Jadi pantengin terus channel kita tercinta, apa kak? Oke, Abang Sikara. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Supaya bisa dapat informasi terbaru terus dari ibadah kita. Ya, benar. Selanjutnya ada info tentang persembahan. Bisa dilihat ke slide yang selanjutnya ini. Oke teman-teman, sepertinya sampai sini dulu ya bersama kitanya. Jadi jangan kangen sama kita ya. Ya, karena kangen itu berat ya kak. Bukan kak, itu mah rindu. Oh iya. Aduh, lupa. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Ya, sampai jumpa. Dadah. Aduh, kayaknya saya cium bau-bau gosong. Bau gosong. Oh iya, mie-nya tadi belum ada. Belum.